Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang eh, strategi-strategi inovasi kami untuk perusahaan Giant. Next. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama-tama kami ingin mengenalkan sejarah perusahaan Giant. Mengutip laman Giant, nama merek Giant berasal dari Malaysia. Kisah Giant dimulai pada tahun 1944 ketika toko pertama keluarga Teng Neng Chun ini dibuka di Sentul, Pasar Malaysia, dan diperluas dengan pembukaan pusat minimarket Teng di Bangsar pada tahun 1974. Selanjutnya, Giant dikembangkan tak hanya di Malaysia, tapi juga di Singapura dan di Indonesia. Melansir laman Hero Group, Giant di Indonesia dibesarkan oleh perusahaan Hero Group. Awalnya, bisnis yang dibangun MS Kurnia adalah minimarket. Hero Supermarket melebarkan sayapnya dan berubah menjadi Giant untuk segmen hypermarket. Giant Hypermarket pertama dibuka di Indonesia pada tahun 2002, berlokasi di Villa Melati, Tangerang. Sebagai tambahan untuk kekuatan di segmen retail, saham Hero Group menjadi lebih besar dengan adanya Giant sebagai hypermarket internasional. Segmentasi Giant adalah para pelanggan yang menginginkan belanja dengan harga yang hemat. Next. Ya, tapi sayangnya pada bulan Mei 2021, Giant mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan pasar retail di Indonesia mulai tanggal 31 Juli 2021. Total terdapat 395 gerai yang tutup. Beberapa di antaranya akan berganti menjadi Hero dan gerai kecil IKEA. Dan tujuan kami di sini akan membangkitkan Giant kembali di pasar Indonesia. Karena kami yakin Giant masih bisa bangkit dan bisa mengalahkan pasar retail Indonesia. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi yang dilakukan Giant saat ini. Di tengah persaingan bisnis retail yang semakin sulit dan ketat, Pak Retail Giant melakukan strategi berupa penyegaran tokonya dengan konsep Giant tampil beda. Penyegaran gerai ini pelanggan dalam sehingga selaras dengan preferensi pelanggan masa kini. Hal ini juga merupakan bagian dari strategi berkelanjutan Giant untuk menjaga pelayanan agar tetap kompetitif dan memenuhi harapan konsumen yang terus berubah. Kepala perusahaan Giant mengatakan dalam menjalankan kegiatannya, Giant tak hanya menyediakan merek-merek terbaik, tetapi secara aktif melakukan transformasi dengan pembaruan konsep bisnis secara bertahap agar mampu bersaing secara efektif untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang dan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan tempat berbelanja yang nyaman, produk bervariatif, dan harga yang murah setiap harinya. Next, strategi Giant baru. Perilaku konsumen yang terjadi mendorong PT Hero Supermarket Gerai Giant Hypermarket di bulan Juli tahun 2021 ini. Penutupan gerai supermarket seperti Giant sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa retail besar lain seperti Walmart di Amerika Serikat, Carrefour di Perancis, Tesco yang berasal dari Inggris itu sudah lebih dulu menjauh dari bisnis hypermarket. PT Hero Supermarket memutuskan untuk fokus pada gerai-gerai supermarket yang lebih kecil serta menambah gerai-gerai baru pada sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Strategi untuk mengubah kecil itu ternyata sangat berhasil. Akibat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, skala lokal tumbuh pesat dan menjamur di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Maka dari itu,
bersaing dengan minimarket branded jaringan nasional yang sudah dikenal dan mempunyai pelanggan loyal seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Terkait dengan penambahan gerai baru, PT Hero Supermarket meyakini sektor yang berpotensi adalah sektor peralatan rumah tangga dan kecantikan, serta keperluan sehari untuk kelas atas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Subhani. Inovasi produk saat ini. Perusahaan Giant melakukan strategi inovasi khusus yang efektif, yaitu strategi blended, di mana produk yang besoknya kedaluarsa atau experience di blended menjadi beli satu gratis satu. Dengan melakukan strategi inovasi blended secara efektif, resiko kerugian produk dapat diminimalisir. Giant menampilkan inovasi produk secara visual, berkoordinasi dengan sales manager secara efektif untuk menyajikan produk dengan cara yang menarik dan juga selalu mengembangkan tampilan produk dan melakukan riset pasar untuk menentukan cara yang paling efektif untuk mempromosikan produk. Visual merchandiser dapat memahami keinginan konsumen yang datang dan memilih produk dalam satu batasan waktu. Selanjutnya. Yaitu ada inovasi baru. Menghadapi pola belanja yang serba online juga membuat inovasi terbaru pada platform di era digital ini. Bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan pergeseran perilaku konsumen. Oleh karena itu, memang perlu melakukan inovasi produk. Setiap perusahaan menghadapi a well new world dengan adanya gaya hidup, preferensi, prioritas, dan pola pengambilan keputusan. Pembelian konsumen yang baru akhirnya melahirkan pola inovasi dalam memasarkan produk. Dengan cara mengunggah produk-produknya ke sosial media dan juga bisa dilihat di website aplikasi yang tersedia di smartphone. Next. Nah, yang ini yaitu inovasi produk saat ini bisa dibeli di offline store. Dan inovasi yang baru bisa belanja melewati aplikasi atau website. Selanjutnya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan inovasi yang sekarang dan yang baru. Inovasi yang Giant yang terapkannya sekarang adalah Giant mengubah tata letak produknya sehingga memudahkan pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan. Produk roti dari Giant yang memiliki rasa yang lezat dan lebih banyak variasi produk buah dan sayuran dengan kualitas yang terbaik. Untuk pelanggan yang ingin istirahat atau menunggu, Giant juga memiliki kedai kopi dengan beragam pilihan menu. Tidak hanya itu, Giant juga menyediakan parkir yang lebih luas dari sebelumnya. Perubahan toko ini dibuat untuk memberikan pelanggan pengalaman berbelanja yang nyaman, komprehensif, dan menyenangkan. Ini merupakan strategi Giant untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan tempat berbelanja lengkap, nyaman, dan menjual produk yang berkualitas dengan harga yang terbaik pastinya. Next. Dan untuk inovasi layanan barunya adalah kami menawarkan aplikasi dan website yang dapat memudahkan pelanggan Giant untuk berbelanja. Pelanggan dapat memilih dari jendela pemesanan yang fleksibel dan layanan pengiriman pada hari yang sama juga tersedia, tapi hanya untuk di kota-kota tertentu. Layanan pengiriman dan penjemputan Giant mencakup beragam pilihan dengan ratusan item baru, dan juga akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ojek online untuk menyediakan layanan antar cepat dan bekerja sama juga dengan perusahaan kurir seperti JNE dan JNT untuk pengiriman keluar kota. Pelanggan juga dapat melihat lebih banyak nilai di aplikasi ini. Dengan hanya satu ketukan saja, pelanggan dapat menukarkan kupon digital, melihat rekomendasi produk khusus, menelusuri iklan mingguan, menyimpan item favorit, dan daftar belanjaan, dan mendapatkan poin pada setiap pembelian melalui aplikasi Giant. Dan pelanggan Giant juga dapat mengisi ulang e-wallet, mentransfer atau mengelola resep masak secara langsung melalui aplikasi tersebut.
Kandungan nutrisi dan kesehatan seperti resep sehat dan tips memasak dari ahli masak juga akan tersedia bagi pembeli untuk diakses secara virtual dari rumah atau saat dalam perjalanan. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan Giant untuk mengakses manfaat platform dari mana saja dan tersedia secara gratis untuk diunduh melalui Play Store dan App Store. Next. Selanjutnya yaitu mengenai operasi dan proses inovasi dari Giant. Proses inovasi dari Giant saat ini yaitu terdapat input, people, sama skills, terus proses inputnya pengecekan sama transaksi, by produk limbah kertas, dan outputnya menghasilkan gaji dan pembelian produk. Dan yang inovasi terbaru, inputnya material, people, skills, energi, produk, proses include-nya pengecekan, packing, sama pengiriman, by produk limbah kertas, dan outputnya gaji pembelian produk. Next. Selanjutnya mengenai sifat desain dan inovasi dalam konteks operasi. Desain Giant Market yang saat ini membedakan letak barang berdasarkan kategori seperti makanan, minuman, buah, dan lain-lain, di mana lebih memudahkan para pelanggan untuk berbelanja. Dan inovasi yang terbaru, Giant menyediakan layanan melalui web. Beberapa produk dapat dilihat dari web yang disediakan. Di supermarket biasanya pelanggan dapat membeli produk dan membayar di kasir dan mungkin membayar tagihan. Tapi layanan ini secara substansial berbeda. Di Giant hanya dengan membuka web, kemudian membeli produk yang diinginkan. Selain itu, tersedia potongan harga, dimulai dengan harga produk maupun pengiriman. Next. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai model bisnis Giant saat ini. Model bisnis Giant saat ini model distributor, di mana ia mendapatkan stok barang dari produsen, lalu ia sebagai perantara agar sampai ke konsumen. Ia juga menerapkan model bisnis retail, karena para konsumen dapat membeli secara ecer. Giant melakukan outsourcing produksi dan membangun hubungan yang efektif dengan para konsumennya. Model bisnis yang digunakan Giant pun juga offline store. Barang yang dijual dalam Giant pun beragam, mulai dari picis hingga perusin. Next. Slide. Model bisnis yang dilakukan oleh Giant ini adalah alur yang dilakukan oleh Giant. Yang pertama, Giant mengambil barang dari produsen, lalu Giant sebagai distributor lalu lanjut ke konsumen. Next. Model bisnis Giant yang baru. Saat ini Giant menggunakan model bisnis distributor dan retail, dan ia membuka offline store saja. Dan model bisnis yang baru yang akan dijalankan oleh Giant yaitu melalui marketplace dan menggunakan web, di mana barang yang dibutuhkan beserta spesifikasi dan harganya. Maka hal tersebut akan mempermudah bagi para konsumen untuk membeli barang yang diinginkan. Maka dari itu, model bisnis marketplace menjadi model bisnis baru bagi Giant. Kemudian dari strategi produk saat ini yaitu ada product proliferation, yaitu strategi diferensiasi produk perusahaan Giant yang lebih memusatkan pada usahanya dalam menciptakan ciri produk yang khas serta dalam pemrograman pemasaran, sehingga dapat memenangkan persaingan dengan membuat citra yang khas pada konsumen. Giant menawarkan beberapa barang dagangan lokal seperti burger, makanan laut dalam lingkungan pasar basah. Kemudian Giant Extra menyediakan produk non-makanan seperti elektronik, peralatan rumah tangga, alat-alat furnitur, dan lain-lain. Dan ada Giant Express yang berfokus pada penyediaan produk daging, makanan laut, bahan makanan produk rumah tangga, dan barang umum. Kemudian ada Value for Money. Ini berdasarkan dari hasil data Google Trends melalui kata kunci yang diasosiasikan bersama dengan iPrice dengan katalog promo, diskon, dan voucher yang menunjukkan sebesar 30% kata kunci pencarian Google yang paling populer selama Ramadan itu adalah promo supermarket dan minimarket. Jadi besarnya minat promo di toko untuk membeli bahan makanan ini merefleksikan tradisi masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti kegiatan amal berbagi sembako, zakat fitrah, hingga menyiapkan kue-kue untuk Lebaran.
Nah, di sini promosi yang dilakukan oleh Giant itu meliputi pemasaran langsung, mailer, banner, hingga event-event yang rutin diadakan oleh Giant. Produk yang dipromosikan pun adalah produk yang sangat dicari oleh para konsumen, yaitu produk yang fresh seperti buah-buahan, daging, sayur, dan roti. Kemudian dari desain, yaitu penataan produk khususnya pada rak tingkat eye level yang diisi oleh produk diskon, produk yang ingin dihabiskan stoknya, kemudian produk new launching, atau produk-produk yang harganya mahal. Kemudian pemilihan warna interior yang diseimbangkan atau disesuaikan dengan cat dinding ruangan maupun brand perusahaan atau corporate color. Dan juga merubah rotasi rak secara berkala. Lanjut. Kemudian dari strategi produk yang baru atau yang baru, yaitu performance dan service. Nah, dengan adanya perkembangan digital, perusahaan Giant itu mempertimbangkan pembandingan dari customer terhadap komoditasnya yang meliputi aspek harga jual, ketersediaan produk, dan harga, penampilan, efisiensi pengiriman, iklan dan promosi, kualitas layanan jual purna atau yang bisa disebut dengan quality after sale service, kecanggihan teknis, dan juga desain. Di sini Giant menyediakan platform digital aplikasi yang menghadirkan produk-produk yang tersedia di marketplace, juga beserta dengan keterangan-keterangan produk tersebut, promo, dan harga jual yang ditampilkan menggunakan desain platform yang menarik sehingga dapat memberikan kesan pertama yang baik dan pengaturan konten serta tata letak yang baik agar informasi yang diinginkan oleh pengguna dapat ditemukan dengan mudah. Di sini Giant juga menerapkan layanan pengiriman barang pada hari yang sama di lokasi-lokasi tertentu. Selanjutnya. Sumber daya dan infrastruktur Giant saat ini. Sumber daya informasi, seluruh data yang dibutuhkan oleh Giant untuk menjalankan bisnisnya. Contohnya data penjualan, data transaksi, data inventory, data stock on hand, dan lain-lain. Kemudian sumber daya manusia. Giant melakukan perekrutan pegawai, melakukan pelatihan, dan memberikan kompensasi kepada pegawai. Sumber daya material, mencari produk-produk yang digunakan dan dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir, infrastruktur Giant terdiri dari penyediaan lahan, mendirikan bangunan, perlengkapan alat yang digunakan, transportasi untuk mobilitas barang-barang yang dibutuhkan, penyediaan gudang, dan perizinan instansi terkait dinas perdagangan dan pemerintah daerah. Sumber daya dan infrastruktur Giant baru. Sumber daya informasi, seluruh data yang dibutuhkan oleh Giant untuk menjalankan bisnisnya. Yang kedua, sumber daya material, stok-stok produk-produk yang digunakan dan dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir, infrastruktur Giant dengan model bisnis melalui marketplace dan menggunakan web, meliputi jaringan elektronik, hardware, software, dan lain-lain. Innovation Schedule of Activities. Yang pertama, riset pasar pada tanggal 28 Desember 2021, analisis kompetitor pada tanggal 20 Desember 2021, model inovasi tanggal 30 Desember 2021, menentukan target pasar pada tanggal 31 Desember 2021, membuat inovasi produk, dan membuat website resmi pada tanggal 5 Januari 2022, dan yang terakhir adalah memasarkan produk strategi yang tepat pada tanggal 1 Februari 2022. Kesimpulannya adalah yaitu Giant merupakan salah satu supermarket yang terbentuk departemen store di mana menjual barang-barang primer maupun sekunder dengan menggunakan strategi saat ini. Dengan menambah strategi inovasi yang baru akan menjadikan Giant lebih dikenal masyarakat serta dari banyaknya inovasi yang dilakukan Giant seperti experience blend guna mengurangi penurunan serta dengan adanya perkembangan digital. Perusahaan Giant mempertimbangkan perbandingan dari konsumer terhadap komoditasnya yang meliputi aspek harga jual, ketersediaan produk, dan harga, penampilan, efisien pengiriman, iklan, promosi, kualitas layanan jual purna, kecanggihan teknis, dan desain. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.